Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Pemasaran Suka Batagor menggunakan kombinasi metode SWOT. Sebelum memulai presentasi, kami perkenalkan anggota dari kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama ada Mega Aulia Rahmi dengan NIM 1169, yang kedua Ramadiva Rahmawati dengan NIM 1172, yang ketiga Muhammad Masudi dengan NIM 1193, yang keempat ada Syatirotul Ataf dengan NIM 1194, dan yang terakhir ada Khairatul Mahmuda dengan NIM 1197. Batagor adalah evolusi dari bakso, tahu, somai yang termasuk ke dalam makanan khas Sunda, adaptasi dari hidangan Tionghoa Indonesia. Suka Batagor ini diproduksi oleh UMKM yang ada di Kabupaten Gresik yang bertempat di Desa Sekapuk. Menurut Yuxel dan De Viren 2012, produk Suka Batagor melalui analisis SWOT perlu adanya kombinasi dengan AHP atau yang biasanya disebut Analytical Hierarchy Process untuk mengatasi kekurangan pada analisis SWOT. AHP menggunakan model hierarki yang terdiri dari tujuan, kriteria, dan beberapa subkriteria serta alternatif untuk masing-masing permasalahan atau keputusan. AHP menyatukan antara pertimbangan dan penilaian pribadi dalam suatu cara yang logis, yang tergantung pada pengalaman dan pengetahuan untuk menstruktur hierarki pemodelan. AHP merupakan sebuah teknik pengambilan keputusan multikriteria atau berkriteria banyak, di mana faktor kuantitatif dan faktor kualitatif dikombinasikan, sehingga dapat dilakukan pengurutan prioritas, kedudukan, dan evaluasi terhadap alternatif-alternatif. Berikut gambar dari desain penelitian kelompok kami dengan goal mencari strategi pemasaran Suka Batagor menggunakan metode SWOT dan mempunyai 4 kriteria, yaitu strengths, weaknesses, opportunities, dan threats, serta mempunyai 3 alternatif, yaitu toko kelontong, pasar tradisional, dan tempat wisata. Analisis data. Yang pertama, matriks perbandingan dengan berpasangan dengan skala sati. Bisa kita lihat di aplikasi expert choice-nya, kita sudah mengcombine dan hasilnya 0,01, yaitu artinya konsisten. Dan dilihat jika warnanya berwarna merah, maka dibagi 1 atau sebaliknya. Di sebelah kiri pada tabel 4.2 bobot antara kriteria itu udah hasilnya dan seluruhnya ditotal. Yang kedua, perhitungan bobot kriteria atau priority factor dengan cara normalisasi matriks. Jadi caranya itu kita lihat tabel 4.2 yang sebelumnya itu kita bagikan satu-satu dengan totalnya, maka hasilnya ada di tabel 4.3. B. Nilai agent kriteria. Untuk mencari nilai agent, kita harus menjumlahkan data-datanya, dan habis dijumlahkan kita bagi 4, soalnya kita mempunyai 4 kriteria, jadi dibagi 4 jumlahnya, terus kita menemukan nilai agentnya. Jadi contoh 0,6909356 dijumlah 0,61 dijumlah 0,739 dijumlah 0,658, lalu jumlahnya itu dibagi 4. Pada gambar 4.1 ini adalah hasil bobot kriteria jika digambarkan pada susunan hierarki. Dengan tujuan, strategi pemasaran Batagor, Suka Batagor,
dengan menggunakan kombinasi metode SWOT. Di sini kita memasukkan agent kriteria strength 0,675567, weakness 0,073822, opportunities 0,174339, dan traits 0,076272. Setelah diketahui nilai agent, maka matriks pada tabel 4.2 akan dikalikan dengan matriks pada nilai agent. Pada sisi kiri ini, tabel pertama ini adalah matriks yang sesuai dengan expert choice. Dan pada sisi tengah ini adalah nilai agent yang telah kita dapatkan dari tabel sebelumnya. Jadi cara menghitungnya adalah tabel ke-1 baris ke-1 ini dikalikan dengan kolom yang tengah ini. Seperti 1 dikali 0,675567 ditambah 7,55953 dikali 0,073822 ditambah 5,0133 dikali 0,174339 ditambah 8,6535 dikali 0,076272, kemudian dijumlah dan dibagi 4, dan hasilnya kemudian ditaruh pada tabel sebelah kanan ini. Kemudian langkah tersebut dilakukan berulang untuk baris-baris dan kolom-kolom selanjutnya. Menghitung konsistensi matriks kriteria. Langkah pertama yaitu menghitung konsistensi bobot vektor dengan rumus sebagai berikut. T sama dengan 1/4 dikali jumlah matriks dibagi dengan jumlah nilai agent. Karena kita memiliki 4 kriteria, jadi kita bagi dengan 4, dan hasilnya adalah 4,03599. Kemudian menghitung indeks konsistensi dengan rumus sebagai berikut. Indeks konsistensi CI sama dengan lambda maksimum dikurangi N per N-1, di mana lambda maksimum merupakan nilai agent terbesar dari matriks berordo N, dan N merupakan jumlah kriteria. Di sini nilai CI lambda maksimum 4,03599 dikurangi 4 dibagi 4 dikurang 1. Hasil yang didapat adalah 0,011997. Kemudian menghitung rasio konsistensi. Rumusnya konsistensi rasio CR adalah CI per RI, di mana RI merupakan nilai random konsistensi indeks. Kriteria kita adalah 4. Jadi nilai RI kita adalah 0,90. Berarti hasil dari CI dibagi dengan 0,90. Nilai CI kita 0,011997 dibagi dengan RI 0,90. Jadi hasilnya adalah 0,01333. Hasil perhitungan rasio konsisten karena angka kita adalah 0,01333 kurang dari 0,1, sehingga membuktikan bahwa hasil perbandingan dapat diterima atau konsisten. Dari hasil expert choice diketahui nilai bobot per kriteria sebagai berikut ini. Nilai agent alternatif kriteria sesuai dengan expert choice pada data sebelumnya sebagai berikut ini. Susunan hierarki yang baru lengkap dengan bobot kriteria dan bobot alternatif. Nilai pada strength, weakness, opportunities, traits adalah nilai agent pada perhitungan di awal. Selanjutnya pada tabel di bawahnya adalah nilai pada alternatif kriteria yang ada. Slide selanjutnya yaitu tabel 4.6, tabel hasil penilaian akhir.
Bobot akhir toko kelontong sebesar 0,139, pasar tradisional 0,235, dan tempat wisata 0,626. Yang di persentase toko kelontong menjadi 13,9%, pasar tradisional menjadi 23,5%, tempat wisata menjadi 62,6%. Kesimpulan, hasil analisis pengambilan keputusan dengan tujuan strategi pemasaran Sukabatakor terbaik menunjukkan bahwa strategi dari toko kelontong sebesar 13,9%, tempat wisata 62,6%, dan yang terakhir adalah pasar tradisional sebesar 23,5%. Bobot ideal yang tertinggi akan dipilih dalam pengambilan keputusan sehingga penjualan Sukabatakor direkomendasikan untuk memilih tempat wisata sebagai strategi pemasaran yang dipilih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.